Republik Indonesia ke-81 tahun 2020. Pemimpin upacara Muhammad Ali Al-Fariji kelas 10. Pasukan Penggerak Bendera Riza Arkamediko kelas 12. Muhammad Fatimah Rizki kelas 12. Randy Rahardian kelas 11. Muhammad Fayad kelas 11. Naufal Syafi'i kelas 11. Muhammad Farouk kelas 10. Indra Samudra kelas 10. Rizky Sofian kelas 10. Raihan Mizam kelas 10. Pembawa Pancasila Mutaki kelas 10. Pembaca Undang-Undang Dasar Kami Yusuf Al-Fatih kelas 10. Pembawa acara Mu'adzil Arafi kelas 11. Pembaca doa Torik Muwaji kelas 10. Konduktor Padusan Zailani Putrawijaya kelas 10. Pemimpin barisan 1 Naufal Aziz Nabi kelas 12. Pemimpin barisan 2 Khalifah Mubarak kelas 12. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 Senin 17 Agustus tahun 2026 SMK TI Basma siap dimulai. Pemimpin barisan menyiapkan barisannya, pasukan diistirahatkan. Seluruhnya siap, gerak, istirahat di tempat, gerak. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara, pasukan disiapkan. Penghormatan kepada pemimpin upacara. Kepada pemimpin upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Laporan pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Pemimpin upacara mengambil alih pimpinan. Pimpinan, saya ambil alih. Seluruhnya siap, gerak, istirahat di tempat, gerak. Pembina upacara memasuki lapangan upacara, pasukan disiapkan. Siap, gerak. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Laporan pemimpin upacara bahwa upacara siap dimulai.
Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Langkah tegap maju, jalan, belok kanan, jalan. Bila siap kepada bendera merah putih, hormat! Siap!
kita dipimpin oleh pembina upacara. Marilah kita sama-sama meminta cipta untuk mengenang para pahlawan yang sudah berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Meminta cipta mulai. Pembacaan teks proklamasi oleh pembina upacara. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pembacaan teks Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa
Sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dan yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara, pasukan diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Cek. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walhamdulillah, walhamdulillah, ala kulli hal wa ni'mah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Hasan Afif selaku Ketua Pelaksanaan Harian Yayasan Basma, yang alhamdulillah sudah berkenan hadir untuk mengikuti sesi upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Yang saya hormati para Dewan Guru, Bapak Ibu Guru, beserta staf tata usaha, serta siswa SMK KI Basma yang saya banggakan. Sebelumnya terima kasih kepada petugas upacara pada kesempatan kali ini yang sudah berikhtiar untuk memberikan yang terbaik demi berjalannya kekhidmatan Hari Upacara Kemerdekaan Republik Indonesia ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas berkah limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita semua masih bisa melaksanakan upacara HUT RI yang ke-81 dalam keadaan hikmat dan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda mulia Nabi Muhammad SAW, yang semoga kita semua merupakan umatnya yang kelak nanti mendapatkan siraman syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-81 dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Jadi kalau kita melihat tema ini sebenarnya bukan hanya seremonial tema dan juga formalitas ya. Jadi kalau kita melihat pertama itu kalau dalam bahasa pendidikan ada namanya capaian, kemudian refleksi, dan yang terakhir adalah bonus. Berdaulat ini kita tidak usah seperti hanya pahlawan yang dulu ya. Pahlawan itu dulu berjuang menumpah darah demi merebut kemerdekaan, dengan senjata, dengan bambu runcing dan sebagainya. Kita nggak usah berjuang
di level itu. Cukup berjuang dengan bidang pendidikan. Apalagi sekarang Kemendikbud itu sudah memberikan peluangan berdaulat secara pelajaran, yakni dengan meluncurkan kurikulum merdeka dengan berbasis deep learning ya. Ini adalah salah satu esensi yang memberikan peluang kita agar kita bisa berpikir berdaulat ya, sesuai dengan karakteristik pendidikan dan juga siswa. Jadi kalau misalkan kalian minatnya di programming, mulai saat ini silahkan petakan ya, karena nanti ketika kalian PKL bukan yang instan gitu, bukan sesuatu yang diterpa secara instan, tapi harus kalian petakan sedini mungkin. Apalagi sekarang alhamdulillah guru sudah lengkap ya. Insya Allah nanti setelah ini kita akan perkenalan dengan guru baru, namanya Pak Priyatno selaku guru baru PKK. Kemudian ada guru BK juga ya. Jadi silakan nanti kalian konsultasi terkait peminatan kedepannya akan seperti apa. Jangan sampai ketika kalian sudah kelas 3 atau kelas 12 kalian belum berdaulat ya, berdaulat dengan diri sendiri. Wah, saya bingung nih mau konsentrasi apa nih, pemrograman masih mentah, jaringan apalagi, cyber masih jauh, desain standar misal ya. Lah terus apa yang akan kita lakukan ketika PKL? Nah berarti kan belum berdaulat. Nah jadi acara HUT RI ini sebagai representasi dari persiapan kita agar kedepannya kita itu berdaulat, nah, berdaulat secara mandiri, berdaulat secara pemikiran, mau dibawa kemana ini kita ini. Nah setelah berdaulat nanti kita diwajibkan untuk adil ya. Jadi seperti yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Quran ya, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Jadi kalau misalkan Allah memberikan kedaulatan, silakan dimaksimalkan. Karena apa? Banyak sekolah-sekolah di luar sana yang dia pengen sekolah tapi tidak bisa. Banyak sekolah-sekolah di luar sana yang dia pengen dalam segi fasilitas masih belum tercukupi. Jangan jauh-jauh lah, di daerah Ciampea aja misalkan ya, kita saat ini sudah alhamdulillah sudah diberikan fasilitas yang sangat luar biasa sekali oleh Yayasan Basma. Terima kasih Pak Hasan sudah berkenan ya. Di luar sana masih banyak papan tulis saja itu nggak ada, proyektor aja nggak ada. Nah di sekolah kita proyektor ada, alhamdulillah semakmur juga ada, gurunya juga oke punya, dedikasinya sangat luar biasa. Itu kan bentuk kemewahan ya, bentuk kemewahan yang harus kita balas dengan sikap adil. Adil di sini adalah menjalankan apa yang menjadi kewajiban kalian. Jadi kalau bentuk tawa adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Itu bentuk rasa syukur daripada yang telah Allah berikan atas kita untuk berlaku adil. Apalagi kalau kita di luar sana ya, di luar sana seperti Palestina. Palestina itu Masya Allah ya, luar biasa sekali dengan keterbatasan anak-anaknya masih bersemangat untuk ngaji, untuk tadabbur, untuk belajar dan sebagainya. Nah kita di sini itu sudah merdeka, tinggal memaksimalkan estafet perjuangan, semangat perjuangan yang telah diberikan oleh para pejuang bangsa. Dengan apa? Dengan capaian pendidikan yang maksimal. Jangan cuma formalitas, masuk belajar dalam kelas pulang, masuk ngerjain tugas pulang. Jangan seperti itu ya, karena harus ada dua yang saling seimbang, sinkronisasi antara berdaulat dan juga perilaku adil. Kenapa? Nanti endingnya yang terakhir makmur. Harapan kedepannya nanti ketika kita sudah berdaulat, diberikan kesempatan untuk berdaulat dalam hal sikap, pemikiran dan sebagainya, kemudian kita balas dengan perilaku adil, semoga nanti di akhir Allah membalas lazidannakum dengan kemakmuran. Kemakmuran itu umumnya untuk bangsa Indonesia dan khususnya untuk kita semua. Jadi yang akan menentukan adalah diri kita sendiri. Misalkan contoh Bang Jeki kedepannya akan seperti apa? Ya tergantung diri Bang Jeki. Tidak
bisa dikaitkan dengan teman yang lain, misalkan Bang Reza. Tidak. Kalau misalkan Bang Jeki sudah diberikan kedaulatan, kemudian sudah amanah, ya insya Allah itu adil. Allah itu adil ya. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Ya pasti insya Allah makmur. Kalaupun ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi, sabar ya, menunggu dengan waktu yang akan di lain kesempatan gitu. Jadi intinya hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 ini adalah temanya itu komplit ya. Berdaulat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Semoga kita bisa memaksimalkan terkait 3 tema ini. 3 tema yang saling berkaitan. Dan semoga nanti kita semua adalah merupakan generasi yang insya Allah akan membawa kemakmuran untuk minimal keluarga kita, sekolah kita, dan umumnya untuk bangsa Indonesia. Kemudian yang terakhir, kita juga banyak-banyak berdoa untuk saudara-saudara kita yang saat ini sedang diuji ujian cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bencana alam dan sebagainya. Seperti yang kemarin tepatnya Pak Fajar dan Bu Eka ya, NTT dilanda gempa, kemudian disusul dengan tsunami. Ya kita doakan semoga lekas membaik, semoga Allah memudahkan dalam proses recovery mental dan fasilitasnya. Dan hari ini infonya Pak Hasan juga mau berangkat ke NTT beserta tim Yayasan Basma. Kita doakan semoga selamat sampai tujuan, semoga apa yang dicita-citakan atau diharapkan bisa berjalan dengan lancar. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebih maaf. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan untuk tim panitia yang sudah bekerja keras untuk melaksanakan upacara HUT RI yang ke-81 ini. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu wajib nasional Hari Merdeka dan Tanah Airku.
Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, bapak ibu guru kami, serta para pahlawan bangsa yang telah mendahului kami. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, anugerahkanlah rasa kasih sayang, persaudaraan, serta kesabaran dan keikhlasan kepada bapak guru kami dalam mendidik dan membimbing kami. Ya Allah yang Maha Pemurah, berikanlah kami kesehatan, kecerdasan, petunjuk, dan perlindungan-Mu dalam menuntut ilmu, agar kami dapat berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Mudahkanlah pula langkah seluruh siswa dan alumni kami dalam menghadapi kehidupan setelah sekolah, serta karuniakanlah masa depan yang baik dan penuh keberkahan. Ya Allah yang Maha Kuasa, karuniakanlah ilmu yang manfaat bagi berkah kepada kami semua. Bimbinglah yayasan, pimpinan, manajemen sekolah, bapak dan guru kami, dan seluruh tenaga pendidikan agar senantiasa amanah dan ikhlas dalam menjalankan tugasnya. Jadikanlah segala ilmu dan kebaikan yang diberikan menjadi manfaat dan amal jariah. Ya Allah yang Maha Bijaksana, hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Satukanlah hati kami dalam kebaikan dan keberkahan, serta kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Paparan pemimpin upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Nasihat-nasihat yang akan disampaikan dari yayasan oleh Bapak Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dahlan, Bapak Ibu guru sekalian, serta adik-adik dari SMK Keibaska. Di hari ini, tanggal 17 Agustus, bangsa Indonesia kembali di hari yang lalu, saudara-saudara kita di NTT ya, dari NTT juga, ada Pak Fajar, diguncang gempa 7,7 skala Richter, dan update per malam tadi korban jiwa di angka 53 yang meninggal dunia, sekitar 2 ribuan mengungsi, dan banyak ini ya, hancur ya secara bangunan dan sebagainya, dan posisi masih terus berguncang terus mulai hari Minggu pada saat guncangan pertama sampai pagi tadi ya. Guncangannya ada yang guncangan ringan ataupun guncangan yang kencang.
awal tahun atau akhir tahun kemarin bangsa kita juga diuji, yaitu bencana di Sumatera, tepatnya di Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat, yang korbannya lebih dari 1.000 jiwa yang meninggal dunia, dan sekarang masih dalam fase recovery ya. Estimasi recovery oleh pemerintah itu 10 sampai ada meneliti yang meneliti kemungkinan baru benar-benar tumbuh atau normal betul di angka 20 tahun. Jadi bangsa kita selain dikaruniai oleh sumber daya alam yang luar biasa banyaknya, sekitar 20 atau 30 kilo dari sekolah kita ini adalah namanya Antam ya, di daerah Nanggung, kalau adik-adik tahu. Di situ emas. Jadi pertambangan atau tambang emas dikelola oleh BUMN Aneka Tambang. Lalu sekitar mungkin 20 kilo juga ke arah ini ya, Paminjahan ke atas Gunung Halimun Salak. Gunung Salak itu ada gas bumi, karena saya pernah bekerja sekitar 2 tahun di sana. Jadi gas alam yang dikelola dulu oleh Chevron dan sekarang dikelola oleh Star Energy kalau nggak salah. Dan Gunung Salak sendiri itu masih aktif, gitu. Jadi siap-siap untuk waspadaan lebih ke karena kita siap-siaga ya dalam kita negara Indonesia. Karena Indonesia ini ring of fire, jadi supermarket bencana ada aja di Indonesia ini, mulai dari darat, laut, udara, itu ada semuanya yang melingkupi negara yang kita cintai ini. Di umur ke-81 tahun ini, Indonesia tentunya yang tadi disampaikan oleh pembina upacara dengan tema berdaulat, adil dan makmur, harapannya mencerminkan untuk adik-adik SMKT ini adalah bagaimana kita berdaulat di negeri kita sendiri. Tadi mungkin yang agak merinding lagu Tanah Air itu ya, kalau kita sering nonton bola, lagu Tanah Air itu sering diputar di akhir pertandingan, dan disitulah giroh kita di selaku warga negara Indonesia di semacam dipanggil di lagu tersebut. Nah, adik-adik semuanya serta Bapak Ibu semuanya, harapannya di sekolah ini untuk mengisi kemerdekaan adalah saya kembalikan kepada 3 visi kita atau 3 tagline kita terkait tentang keislaman. Bagaimana adik-adik semuanya dan kita warga di SMKTI ini mengisi kemerdekaan salah satunya dengan keislaman kita. Indikatornya berapa atau seberapa jauh ketakwaan kita, dan implementasi dari ketakwaan kita dalam kita belajar mengajar di SMKT ini. Yang kedua yaitu kepakaran. Bagaimana adik-adik semuanya serta Bapak Ibu guru semuanya menggunakan ilmu, dalam hal ini IT, digunakan untuk kemajuan bangsa dan kemajuan agama Islam tentunya. Dan terakhir kita sudah takwaan, kepakaran, dan terakhir adalah keindonesiaan. Bagaimana kita sebagai warga negara Indonesia tetap memegang teguh asas-asas yang ada di negara kita, gotong royong, saling membantu, dan itu nanti akan sangat dirasakan seperti pada saat kita dilanda bencana seperti saat ini. Jadi
keindonesiaan, keislaman, kepakaran mudah-mudahan menjadi profil diri bagi adik-adik SMKTI dan nanti setelah lulus bisa mengimplementasikan tiga value tersebut di masyarakat. Terima kasih untuk semuanya, panitia ini ya, petugas dari acara ini. Mudah-mudahan sekolah kita senantiasa mampu mengimplementasikan tiga value tersebut: keindonesiaan, keislaman, serta kepakaran. Saya Fei, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru dan staf pendidikan dipersilakan meninggalkan lapangan upacara.